jelas kita melihat ada permainan yang taktis dari timnas Indonesia, teman-teman. Ya tapi, bagi mereka yang tidak percaya atau tidak suka kepada Coach Sintayong akan terus mengatakan bahwa Coach Sintayong ini kan 0 gelar. Ya betul, saya juga tahu sejauh ini Coach Sintayong belum berhasil memberikan gelar bagi timnas Indonesia. Tapi maunya gelar di mana? Mau juara di Asia? Emangnya seberapa sering timnas Indonesia itu lolos ke putaran final Piala Asia di level manapun? Tapi Coach Sintayong bisa menaikkan level dari timnas Indonesia ke level Asia. Artinya yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dia seperti menyulap timnas Indonesia. STY layak untuk diapresiasi. Kenapa saya pikir ini pelatih yang luar biasa. Meloloskan 3 tim di berbagai level. Sebelumnya kita tahu di U20 dia meloloskan ya, Piala Asia kita bicara. Tim senior di Kuwait akhirnya dia meloloskan yang nantinya akan bertanding pada tahun depan di antara Januari dan Februari. Sekarang tim U23 dia bawa untuk lolos. Ya, saya pikir tidak ada pelatih seperti dia ya sepanjang sejarah di Indonesia. Nah, untuk meloloskan 3 tim di 3 level berbeda. Hanya STY yang melakukan itu. Dan STY kemarin usai pertandingan mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan kolektif, pekerjaan bersama, bukan karena kehebatan dia bilang. Jadi ini bagus ya, karena ini juga semua pemain diapresiasi. Sintayong ukir sejarah loloskan 3 tim ke Piala Asia. Akmal dan Bung Toel diserbu netizen. Informasi yang selanjutnya, Ivar Jenner adalah aktor utama lini tengah timnas Indonesia U23. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengukir sejarah pelatih yang mampu membawa Indonesia lolos Piala Asia di 3 level usia. Sintayong mampu meloloskan timnas senior U20 dan tadi malam timnas U23 Indonesia lolos ke Qatar. Melihat torehan ini, netizen lantas menyerbu kolom komentar pengamat sepak bola Akmal Marhali dan Tommy Welly atau yang akrab disapa dengan Bung Toel. Akmal pernah mengkritisi Sintayong yang belum pernah meraih piala sekalipun selama menangani timnas Indonesia bahkan sekelas Piala AFF. Akmal pun mengindikasi jika Sintayong lebih baik keluar dan tidak menangani timnas Indonesia. Begitu juga dengan Bung Toel yang mengkritik pedas sikap Sintayong secara personal. Terbaru dirinya mengkritik Sintayong mengaku lelah bolak-balik Surabaya Solo karena menangani 2 tim yang berbeda. Ya, setelah timnas U23 lolos, netizen pun menyerbu media sosial keduanya. Nangis di pojokan bareng lokal pret, aman tuh. Komentar netizen di Instagram Akmal. Mal, Indo lolos loh ke Piala Asia. Tanggapannya gimana, Mal? Apa masih kuku? STY suruh menang AFF. Turu ya, Mal? Kata netizen yang lain. Assalamualaikum, kami izin mengabarkan kalau Indonesia lolos Piala Asia. Tapi lu gak diajak ya, kata netizen di Instagram Bung Toel. Ya, timnas Indonesia U23 memastikan tempat di Piala Asia U23 2024. Dan kepastian itu didapat setelah timnas U23 Indonesia mengalahkan Turkmenistan di laga pamungkas grup K pada Selasa malam kemarin. Bermain di Stadion Manahan Solo, timnas U23 Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan. Gol timnas U23 Indonesia dicatatkan oleh Ivar Jenner di menit ke-39 dan Pratama Arham di menit ke-90. Atas hasil inilah timnas Indonesia U23 berhak lolos ke Piala Asia U23 2024. Garuda Muda lolos dengan status juara grup K. Timnas U23 Indonesia meraih hasil yang sempurna dengan mengalahkan Taiwan 9-0 dan Turkmenistan sebanyak 2-0. Hasil ini membuat Garuda Muda untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia U23. Sejarah baru yang dicatatkan timnas U23 Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Ivar Jenner akhirnya membukukan namanya di papan skor ketika timnas U23 mengalahkan Turkmenistan U23 dengan skor 2-0 pada pertandingan terakhir grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo Selasa tadi malam. Pengguna nomor punggung 6 tersebut melepas tendangan roket dari luar kotak penalti yang membentur kepala bek lawan dan masuk ke gawang Turkmenistan. Indonesia pun unggul 1-0.
Selain mencetak gol, Ivar berperan penting di lini tengah Indonesia U23. Ia tidak hanya piawai dalam membantu serangan, tetapi juga sigap membantu lini pertahanan. Keputusan Ivar beberapa kali mematahkan serangan Turkmenistan, bahkan dalam situasi genting, Ivar tak ragu melakukan professional foul agar serangan lawan terhenti. Pemain Utrecht FC ini debut bersama Indonesia U23 ketika melawan Taiwan pada 9 September kemarin. Sebelumnya, pemain 19 tahun ini pun juga sudah debut bersama timnas Indonesia saat berjumpa dengan Palestina. Performa Ivar sudah meyakinkan sejak melawan Palestina, dilanjutkan ketika berhadapan dengan Argentina. Ini membuatnya tampil nyaman bersama Garuda Muda melawan Taiwan. Ya, konektivitas Ivar bersama Marcelino Ferdinand dan Arkan Fikri membuat Taiwan kelabakan waktu itu. Dalam laga kualifikasi Piala Asia U23 2024 ini, Ivar menyumbang 2 assist. Ivar adalah pemain naturalisasi, pemain yang sempat menimba pendidikan sepak bola usia muda. Bersama Jong Ajax ini dinaturalisasi PSSI untuk tampil di Piala Dunia U20 2023. Berhubung Piala Dunia U20 2023 batal berlangsung di Indonesia waktu itu, Ivar langsung dipromosikan ke Timnas Indonesia. Ia pun jadi pilihan utama Sinteyong untuk Timnas Indonesia U23. Maka dengan kemampuan yang dimiliki, tak menutup kemungkinan Ivar akan menjadi gelandang masa depan Indonesia. Harapan PSSI agar Indonesia tampil di Olimpiade pun mungkin bisa dipupuk saat ini. Timnas Indonesia memulai starting line up dengan formasi dan susunan pemain yang berbeda dengan duel melawan Taiwan. Kali ini Sinteyong memainkan 3 back di belakang, yaitu Komang Teguh, Elkan Baggett, dan juga Kapten Rizky Ridho. Kemudian di lini depan, Sinteyong langsung merotasi penyerang depan, yaitu Hoki Caraka, langsung dimainkan menggantikan Ramadan Sananta. Selebihnya, Hernando Ari, Rio Fahmi, Pratama Arhan, Marcelino, Ivar Jenner, Arkan Fikri, dan Rafael Struijk langsung dimainkan oleh Sinteyong. Pertandingan berlangsung dalam tempo sedang di awal laga, meski begitu permainan terbuka ditunjukkan oleh kedua tim.